Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Mas Papuk di channel Raful Wise. Kali ini Mas Papuk akan menceritakan sebuah film garapan Ongky Pangestu yang bertajuk Kuyang Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai. Film ini mengisahkan pasangan suami istri yang nekat merantau ke pedalaman Kalimantan, tepatnya di desa Muara Tapah sebagai pengajar. Penasaran dengan kisahnya? Ini kisahnya. Kisah dimulai pada desa pedalaman di Pulau Kalimantan bernama Desa Muara Tapah. Kejadian musibah banjir beberapa tahun yang lalu membuat sedikit warga yang tinggal di sana. Bahkan desa tersebut kekurangan tenaga pengajar. Bimo dan istrinya Sriatun yang berasal dari Pulau Jawa mencoba peruntungan untuk menjadi pengajar di Desa Muara Tapah guna menjadi PNS dan merubah nasib rumah tangganya. Bimo dan Sriatun dibantu oleh kedua pemuda menggunakan mobil guna sampai di desa Muara Tapah. Di tengah perjalanan ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba Sriatun melihat penampakan hantu dengan wujud kepala terbang di sampingnya. Tak hanya itu, ketika mobil berhenti, mereka semua dikejutkan dengan peti mati yang tiba-tiba bergerak menghampiri mereka. Kedua pemuda tersebut memerintahkan Sriatun untuk melempar makanan supaya peti mati itu tidak mengejar mereka berdua. Di pagi harinya ketika mereka sampai di desa seberang, kedua pemuda tersebut menjelaskan bahwa raung atau peti mati yang mengejar mereka semalam merupakan kejadian yang biasa di sini. Karena ketika meninggal, warga setempat hanya menggantungkan peti mati di atas pohon di tengah hutan. Untuk menuju ke desa Muara Tapah, Bimo akan dibantu oleh sekdes bernama Ampong menggunakan perahu otok-otok. Ia juga bertemu dengan Pak Tingen selaku guru di SDN Muara Tapah. Ketika Bimo pergi, nampak Pak Tingen yang sedang berbincang dengan kedua pemuda. Tingen mengatakan bahwa kedatangan Bimo dan Sri sudah lama ditunggu. Kedatangan dia sudah lama ditunggu. Singkat cerita, Bimo dan Sri sudah sampai di desa Muara Tapah. Desa tersebut nampak sekali tidak terurus dikarenakan sedikitnya warga yang tinggal di sana. Kedatangan mereka disambut kurang baik oleh warga sekitar. Diperlihatkan juga kepala sekolah SDN Muara Tapah bernama Pak Kasno yang akan membantu Bimo dan Sri sebagai guru baru. Kasno juga mengantarkan Pak Sutri itu ke gubuk sederhana selama mereka mengajar di SD Muara Tapah. Kasno menjelaskan bahwa murid di sini hanya ada 7 orang dibagi 2 kelas, kelas 3 dan kelas 5. Jumlah anak-anak yang sedikit ini dikarenakan musibah banjir beberapa tahun yang lalu. Ketika perjalanan di tengah hutan menuju desa, Bimo dan Sri dihampiri oleh kakek dan nenek yang mencurigakan bernama Pue Alang dan Tambeng Nyai. Mereka dikucilkan oleh warga desa karena diduga Tambeng Nyai memiliki ilmu hitam yang mengakibatkan bencana banjir di desa Muara Tapah. Bimo dikejutkan dengan kemunculan Tambeng Nyai ke rumah. Dengan anehnya, Tambeng Nyai hanya memegang perut Sriatun kemudian pergi tanpa satu kata pun. Keesokan harinya, Bimo dan Sri mulai mengajar murid-murid di desa. Di sekolah juga terdapat guru lain bernama Anca dan Sahen sebagai pengurus sekolah di desa. Di kelas, Sriatun menjadi guru bahasa Inggris dari ketiga murid. Ketika baru memulai, Sriatun dikejutkan oleh penampakan segerombolan anak kecil memakai seragam. Sriatun hanya bisa diam mematung melihat semua itu sebelum salah satu murid menyadarkan Sri dan memberikan salah satu batu jimat kepadanya. Jimat itu juga ia gantung di dalam rumahnya. Tambeng Nyai dan Pue Alang selalu mengawasi Sriatun walaupun di sekolah. Salah satu murid yang bernama Mayang tiba-tiba berteriak seperti orang kerasukan. Saat dilihat ke dalam kelas, badan Mayang sudah tergantung di atas plafon. Saat Bimo mengecek kondisi plafon,
ia dikejutkan oleh Mayang yang muncul dengan tiba-tiba. Setelah barusan di atas plafon, kini Mayang tiba-tiba sudah berada di kelas sebelah dengan Sri Atun. Di dalam kelas yang terkunci itu, Mayang yang kesurupan beserta para gerombolan anak kecil selalu menunjuk perut Sri Atun. Bimo dan Pak Kasno mencoba membuka pintu kelas yang terkunci. Ketika pintu itu terbuka, saat itu juga Mayang dan Sri Atun terjatuh dan pingsan bersamaan. Setelah kejadian itu, Sri Atun selalu mengalami kejadian-kejadian yang lebih aneh. Salah satunya adalah ketika di malam hari, ia didatangi oleh sosok kuyang berwajah Tambeng Nyai yang datang tiba-tiba. Setelah kejadian kesurupan kemarin membuat para murid lainnya ketakutan dan Pak Kasno meliburkan sekolah sementara. Pak Kasno berniat membawa Bimo dan Sri Atun sowan ke rumah kepala desa sore ini. Di sana sudah ada Minawe selaku tabib yang dipercaya di desa Muara Tapa. Sesampainya di rumah kepala desa, Sri Atun kemudian diperiksa oleh Minawe. Begitu terkejutnya warga di sana ketika mendengar bahwa Sri Atun tengah hamil muda. Mereka semua terkejut dikarenakan suatu ramalan di desa tersebut yang mengatakan bahwa akan datang perempuan dari seberang pulau yang akan menyempurnakan kekuatan sekutu iblis untuk menjadi iblis sepenuhnya. Dia butuh janin bayi merah dari perempuan seberang pulau. Kedatangan mereka sudah lama ditunggu oleh Tambeng Nyai. Minawe mengatakan bahwa dirinya akan melindungi mereka berdua. Tak lama kemudian, langit sore berubah menjadi gelap. Begitu juga suasana di sana menjadi mencekam setelah Sri Atun kesurupan iblis yang menyeramkan. Ia diberi ramuan khusus oleh Minawe sehingga Sri Atun bisa kembali sadar. Mengira Tambeng Nyai beserta Pue Alang sebagai pelaku atas kejadian semua ini, kepala desa beserta Ampong datang ke tempat persembunyian Tambeng Nyai. Namun saat di tempat tidak ada satu orang pun di sana. Di tempat lain, Bimo bertemu dengan Pak Tingen. Bimo bermaksud meminta salah satu jimat milik Pak Tingen untuk diberikan kepada istrinya. Tapi sayang, Pak Tingen sudah tidak memiliki jimat lagi. Yang dia miliki hanya potongan rambut kuyang yang telah membunuh istri beserta anaknya beberapa tahun lalu. Mendengar hal itu, Bimo bergegas pergi dari desa itu sebelum kejadian yang sama terjadi pada keluarga Pak Tingen menimpa dirinya. Tapi sayang, tidak ada satu orang pun di desa yang berani mengantarkan Bimo pergi menggunakan perahu malam hari. Teror demi teror yang dialami oleh Bimo dan Sri pada malam itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Bimo dan Sri bergegas pergi dari desa menggunakan perahu. Sesampainya di dermaga, ia melihat perahu satu-satunya jalan keluar dari desa terbakar hangus oleh pelaku tak dikenal. Pupus harapan mereka buat keluar dari desa. Tiba-tiba telah terjadi kesurupan massal dan saat itu juga Bimo kehilangan jejak Sri Atun yang menghilang tanpa jejak. Bimo yang sayang terhadap istrinya itu mencarinya ke semua tempat, mulai dari rumahnya sampai ke sekolahan. Tapi sayang tidak ada tanda-tanda keberadaan Sri Atun. Hingga sampai Mayang memberi petunjuk ke dalam bangunan kosong. Sesampainya di sana, Bimo menemukan selendang istrinya beserta gelang jimat yang Bimo yakini milik Pak Seides bernama Ampong. Tak pikir lama, Bimo pergi ke rumah Ampong. Bimo memaksa ingin masuk ke rumah karena yakin istrinya ada di dalam. Terjadi kericuhan di sana. Ampong yang geram karena rumahnya menjadi kacau itu ingin menebas Bimo menggunakan parang. Untungnya saat itu juga Pak Kasno dan Minawe datang dan melerai mereka berdua. Bimo menjelaskan kepada warga bahwa Ampong ini telah menculik istrinya. Semua tuduhan itu ia dasari setelah menemukan bukti gelang jimat milik Ampong yang ia temui. Tapi ternyata gelang itu bukan milik Ampong,
karena gelang Ampong masih ada di dalam rumahnya. Bimo seketika ingat jika Pak Tingen memiliki gelang itu juga. Mendengar nama Pak Tingen, Minawe mengatakan bahwa Tingen merupakan pengikut Tambeng Nyai. Pasti saat ini Tambeng Nyai tengah menculik Sri karena Tambeng Nyai mengincar bayi merah di dalam perut Sri. Kemudian Minawe memerintahkan semua warga mencari Sri Atun dengan mengikuti jejak dari kuyang Tambeng Nyai. Saat itu akhirnya Bimo menemukan istrinya tak sadarkan diri di balik pohon. Lalu setelah itu Sri Atun dibawa ke rumah Minawe. Karena pengaruh Tambeng Nyai yang sudah menguasai tubuh Sri, Minawe khawatir nyawa Sri Atun tidak terselamatkan jika tidak ditangani dengan cepat. Kemudian Minawe melakukan ritual untuk menyembuhkan Sri Atun. Terdengar teriakan dari kuyang Tambeng Nyai. Bimo juga melihat sendiri wujud kuyang Tambeng Nyai dari sela-sela rumah. Warga yang resah dengan ilmu hitam Tambeng Nyai mengajak kepala desa untuk melenyapkan Pue Alang dan Tambeng Nyai. Kebetulan kepala desa mengetahui tempat persembunyian mereka berdua. Minawe mengatakan hanya Bimo saja yang bisa melenyapkan mereka berdua. Kepala dan tubuh Tambeng Nyai saat ini sedang terlepas. Bimo harus menusukkan pisau itu ke badan Tambeng Nyai supaya ia bisa lenyap. Kemudian Bimo, Kasno, dan kepala desa segera menuju ke tempat persembunyian Tambeng Nyai menggunakan motor, meninggalkan Minawe dan Sri Atun berdua di rumah Minawe. Sesampainya di sana, Bimo mencoba menyerang. Seketika tubuh mereka kaku oleh ilmu Tambeng Nyai. Pue Alang menjelaskan bahwa mereka semua sudah ditipu. Di desa ini bukan hanya Tambeng Nyai yang memiliki ilmu kuyang, tetapi Minawe juga memilikinya. Tambeng Nyai juga berusaha melindungi Sri Atun dan janinnya dengan menanamkan jimat di perut Sri Atun di awal film tadi. Minawe juga menginginkan janin yang ada di perut Sri Atun untuk menjadi iblis seutuhnya. Detik itu juga kita diperlihatkan bagaimana kepala Tambeng Nyai terlepas dari tubuhnya untuk berubah menjadi kuyang guna melindungi Sri Atun dari Minawe. Dan benar saja, Minawe melakukan ritual untuk menghilangkan jimat dari perut Sri Atun. Seketika perut Sri membesar. Di luar rumah ketika Ampong berjaga, ia ditatangi oleh Pak Tingen yang berusaha menjelaskan bahwa yang sebenarnya berniat jahat kepada Sri adalah Minawe. Tingen mengatakan bahwa Minawe melakukan itu demi janin yang ada di dalam perut Sri. Ampong yang tidak percaya akan hal itu mencoba mengintip ke rumah untuk melihat sosok Minawe. Lalu tiba-tiba Minawe muncul di sebelahnya dan menusuk dirinya beserta warga lainnya karena telah mengganggu ritual. Saat Minawe ingin menusuk perut Sri, tiba-tiba muncul kuyang Tambeng Nyai yang berusaha melindungi Sri. Melihat kuyang Tambeng Nyai, Minawe mencoba kabur ke suatu tempat. Saat Bimo datang, ia melihat rumah Minawe sudah terbakar oleh api. Syukurnya Sri Atun berhasil diselamatkan oleh Pak Tingen. Pak Tingen juga memerintahkan agar Bimo harus segera membunuh Minawe ketika kepalanya terlepas dari tubuhnya menggunakan pisau. Bimo juga diberi rambut kuyang Minawe sebagai petunjuk untuk menemukan badannya yang terlepas. Di tengah hutan saat ingin mencari tubuh Minawe, tiba-tiba ia diserang oleh kuyang Minawe. Saat Bimo ingin dibunuh, datang kuyang Tambeng Nyai yang mendorong kuyang Minawe hingga terjatuh di bawah tanah. Bimo kemudian terus melangkah hingga sampai di suatu tempat di mana banyak sekali peti mati yang berdiri kokoh. Ternyata di tengah-tengah peti mati tersebut terdapat tubuh Minawe. Seketika mayat-mayat di dalam peti hidup kembali dan menyerang Bimo. Dengan kondisi badan lemas, Bimo berusaha melindungi diri dari mayat hidup dan membawa tubuh Minawe. Bimo berniat membunuh tubuh Minawe dengan memasukkannya di dalam kobaran api. Diperlihatkan juga perkelahian terakhir antara kuyang Minawe melawan kuyang Tambeng Nyai yang dimenangkan oleh kuyang Minawe. Saat Minawe ingin menyerang Bimo, tiba-tiba kuyang Minawe jatuh tersungkur ke bawah tanah. Karena tubuh Minawe sendiri berhasil dibakar oleh Bimo di dalam kobaran api. Melihat kuyang Minawe yang terjatuh, tak pikir lama, Bimo langsung menghancurkan jantung kuyang.
Dan akhirnya mereka selamat dari teror kuyang di desa Muara Tapah. Singkat cerita, mereka berdua kembali mengajar siswa di SD Muara Tapah. Nampak dari kejauhan terlihat Pue Alang dan Tambeng Nyai berdiri di luar sekolah. Seketika itu juga Pak Kasno mengabarkan bahwa Pue Alang dan Tambeng Nyai baru saja meninggal pagi hari tadi. Dan film pun tamat.